betul-betul bagus jawaban salamnya. Saya doakan semuanya tambah sehat. Amin. Ilmu, tambah prestasi, tambah saudara, tambah rezeki, tambah gendut, ada yang mau tambah gendut. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Adik-adik sehat? Semuanya semangat? Kelihatan kok dari wajahnya. Coba ditanya seperti biasa. Selamat pagi, hebat, apa kabar? Kerasingin dikit dong jawabannya. Selamat pagi, hebat, apa kabar? Selamat pagi, pintar, apa kabar? Selamat pagi, hebat. Selamat pagi, pintar. Selamat pagi semua, apa kabar? Kelas 6 yang mana? Kelas 6. Saya doakan tahun ini lulus dengan letter baik se-Provinsi Riau. Amin. Sekolahnya tambah favorit. Amin. Dan keluarganya bahagia. Amin. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Tuhan yang tak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan kok beranak? Emang sapi? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Nabimu yang agung? Muhammad, bukan Mehmet. Kalau Muhammad itu artinya orang yang selalu terpuji. Kalau Mehmet sih nama orang Sunda, sama orang Turki ya. Siapa nama Nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama Nabimu yang agung? Nabi Muhammad itu orangnya gagah, pas tingginya, hidungnya mancung, alisnya tebal, kulitnya putih mutiara, matanya binar jelas hitamnya, giginya berkilat karena siwak sikat giginya, jenggotnya lebat rapi segenggam, rambutnya ikal sebahu, badannya kuat, perutnya six pack. Ayahmu one box. Pantesan ayah itu paling enak sama adik-adik kita untuk trampolin. Lama-lama gemes tuh, perutnya dipegang jadi slime, udelnya jadi pop it. Ya. Kita ini pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini warga Persyarikatan Muhammadiyah, orang yang setia dengan ajaran Nabi Muhammad. Maukah kau jadi anak yang soleh? Mau. Maukah kau jadi anak yang soleh? Mau. Hormati orang tua, sayang pada maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Luar biasa, tepuk anak soleh. Ciri anak soleh yang pertama pasti rajin rajin mengaji, orang tua dihormat, cinta Islam sampai rajin 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 pakai pempes belum? Apa? Pempes bayi? Tepuk satu, tepuk dua untuk sekolah kita yang progresif, maju, semakin hebat berprestasi. Untuk bunda kepala sekolah kita yang sungguh-sungguh, guru-guru kita yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah semuanya.
Tepuk tangannya kurang meriah. Tepuk tangan sambil teriak, ye. Lebih semangat lagi. Paling semangat. Kupingku copot tahu nggak? Keras banget lagi. Tepuk satu. Ada 4 nikmat yang paling besar Allah anugerahkan buat manusia. Ada yang tahu nggak 4 itu apa yang pertama? Nggak tahu. Tahu. Ditanya malah ngupil lagi. Bagi dong upilnya. Yang kering juga mau. Nggak tahu ya? Belum tahu? Kalau belum tahu dengarkan. Dikasih informasi. Kata Nabi Muhammad, akbarun nikmah, sebesar-besar nikmah ba'dal iman wal Islam, setelah iman wal Islam, as-sehatu, sehat, dan umur panjang. Adik-adik beriman nggak? Agamanya apa? Siapa nama Tuhannya? Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta laut, pencipta air, pencipta api? Allah itu ada enggak? Kelihatan enggak? Kamu percaya? Karena yang ada tidak harus kelihatan, tapi Dia Maha Kuasa mengatur segalanya. Ini hari apa namanya? Selasa. Hari Selasa ada enggak? Ada. Kelihatan enggak Selasanya? Hari Rabu ada. Kelihatan enggak Rabunya? Waktu ada tidak kelihatan ciptaan. Siapa yang tahu? Orang mati hilang apanya? Nyawa. Nyawa itu ada enggak? Kelihatan enggak nyawanya? Ada, tidak kelihatan ciptaan. Siapa yang tahu kita bernafas pakai apa? Yang dihirup apa namanya? Angin, udara. Udara ada tidak? Kelihatan tidak? Ciptaan? Siapa yang tahu? Siapa yang pernah kentut? Apa warnanya kentut? Kentut itu gas. Warnanya apa? Hah? Hijau. Itu kebanyakan seledri dong. Kalau putih namanya kentut pocong. Kalau kuning bukan kentut, namanya gas itu ada, tidak kelihatan ciptaan Allah. Yang ada saja nggak kelihatan, ciptaan Allah bisa. Apalagi Allah yang Maha Sakti, Maha Hebat Kuasa, bisa kita lihat. Tapi nanti bukan sekarang. Lihatnya Allah dari surga. Kita melihat Allah, bukan dalam surga loh. Emangnya surganya lebih luas dari Allah? Surga kan ciptaan Allah, makhluk namanya. Siapa yang ingin masuk surga? Dari surga lihat Allah. Wa may yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatir rahman. Saatnya jadi orang soleh. Siapa yang ingin jadi orang soleh? Orang hebat, orang kaya, orang gila, orang. Siapa yang ingin jadi orang pintar? Pintar matematika, pintar Al-Quran, pintar bohong. Iman gak nyatu sama bohong. Tepuk satu, tepuk dua. Dari surga nanti kita jumpa Allah, ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena iman yang yakin banget sama Allah, maka kita terima Islam sebagai agama. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Itu doa kita setiap hari kalau mau belajar. Tepuk satu, tepuk dua. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bilang nama Nabi Muhammad, kok nggak bilang Sallallahu Alaihi Wasallam? Pelit ya. Diulang. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad
Kita kan Muhammadiyah, jadi setia dengan beliau, cinta beliau, ucap sallallahu alaihi wasallam, tanda hormat. Nabi Muhammad Sallallahu. kalau Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Kak Bimo apa? Wassalam. Emang jenazah aku. Awas yang bilang wassalam. Nanti malam saya datang di rumahmu. Saya berubah jadi pocong warna pink. Pocongnya gambar LOL. Unyu banget. Tepuk 1, tepuk 2. Saya doakan semuanya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Amin. Di padang mahsyar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Di surga jadi tetangganya Nabi Muhammad. Insya Allah, karena kita mengikut setianya. Baik, Kak Bimo akan mulai dongeng, boleh? Dongeng itu artinya cerita bohong. Mau nggak dibohongi? Nggak ya, kisah aja ya. Kalau karena saya ustadz maka yang disampaikan kisah. Duduk paling rapi. Lihatlah ujung pedangku ini mengarah ke kota Jakarta. Letnan, Kapten, siap tunduk. Negara Indonesia yang baru berumur 40 hari ini akan kita hancur leburkan dan kita kuasai. Siapkan. Siap, laksanakan. Tentara Inggris dan Belanda naik ratusan kapal mendarat di 3 tempat, Teluk Banten, Semarang, dan Surabaya. Cepat, siap, gerak. Lenyang kanan, gerak. Kepalanya benjol. Tegap, gerak. Ada yang menggunakan senapan. Ada yang menggunakan tank. Maju, jalan. Segera mereka menebar ketakutan kepada rakyat Indonesia yang ada di ibu kota Jakarta. Lari! Bahaya! Selamatkan diri! Semua orang ketakutan. Presiden Soekarno kemudian memimpin kabinetnya bersidang, bersiap-siap untuk melawan mereka dengan Badan Keamanan Rakyat. Tapi kalah jumlah, apalagi Belanda dengan Inggris. Namanya nicah. Kemudian rakyatnya ketakutan mengungsi. Ternyata datang nih surat tanggal 27 September 45 diserang oleh Inggris dan Belanda. Tanggal 1 Januari 46 datanglah surat dari Menteri Pertahanan di Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Pak Hatta disuruh pindah aja ibu kotanya. Ingat, kita pernah punya 3 ibu kota lah ya. Dengarkan baik-baik, mana saja itu. Kemudian pindah ke Yogyakarta. Di Jalan Pegangsaan Timur 56, Pak Karno malam-malam, Pak Hatta dan Menteri pelan-pelan mengendap-endap. Di belakang gedung itu ternyata rel kereta api, teman-teman.
naik kereta api, namanya kereta api luar biasa. Warnanya hitam, bahan bakarnya batu bara atau kayu bakar. Oh iya, Pak Karno dulu adalah guru sekolah dasar Muhammadiyah yang ada di Bengkulu, ya. Kemudian berangkat ke Jogja tanggal 2 Januari naik kereta api. Aneh, kereta apinya kalau ditarik peluitnya asapnya muncrat. Masinisnya wajahnya gosong kayak Kak Bimo hitam. Tanggal 3 sampai di Jogja disambut oleh rakyat Yogyakarta dengan teriakan Merdeka! 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 Mulai tanggal 4 Januari 46 ibu kota dari Jakarta pindah ke Yogyakarta, ya. Nanti pindah lagi kemana? Nggak tahu. Dan tinggallah di Jogja memimpin bangsa Indonesia ini. Tepuk 1, tepuk 2. Tapi tanggal 19 Desember 48 pagi-pagi langit ibu kota Jogja tiba-tiba banyak pesawat berseliweran, jumlahnya ratusan. Namanya pesawat pembom Michel B-25 yang moncongnya warna merah. Orang-orang kan kaget, bingung. Iya, cucuku ada apa? Ini suara pesawat apa? Apakah latihan perang? Bentar, kulihat dulu ya. Ini Belanda, lihat tuh, moncongnya warna merah. Aduh, lari, sembunyi. Tanggal 9 Desember, malapetaka menimpa Jogja. Tentara Belanda turun dari pesawat terjun payung. Ada yang turun di Bandara Maguwo, ada yang nyangkut di pohon jati, ada yang terjun di sawah, masuk kuburan, ya. Ada yang jatuh di atas rumah, pas atas WC. Kemudian mereka menyerang apa yang mereka lihat, orang, binatang diserang. Tepuk 1, tepuk 2. Dalam waktu singkat ibu kota Jogja kalah, dirampas oleh Belanda, oleh para tokoh kita. Kemudian ibu kota dipindah. Kemana dipindahnya? Tepuk 1, tepuk 2. Tepuk 2. Jasa besar suku bangsa Minang maka mengambil alih pemerintahan dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kira 5 jam dari sini, ya. Kemudian dipimpin oleh Presiden sementara Syafruddin Prawianegara. Tepuk tangan untuk suku bangsa Minang. Tepuk tangan yuk. Lebih semangat lagi. Waktu perang, teman-teman, ada seorang pemuda yang batuk-batuk. Ternyata beliau itu panglima perang Tentara Nasional Indonesia. Paru-parunya tinggal separuh. Beliau baru capek pulang melawan pemberontak komunis yang ada di Madiun. Ayo kita menghadap Pak Karno, kita lawan Belanda. Siapa dia? Namanya Sudirman, termasuk pendiri Hizbul Waton Muhammadiyah. Lalu beliau seorang guru ngaji, panggilannya Pak Ustadz, guru pramuka.
alumni dari PGA. Tepuk satu. Didin. Didin. Pak Dirman kemudian bilang pada Pak Karno, Izin menghadap. umurnya baru 29 tahun tapi sudah jadi jenderal. Ada apa Pak Dirman? Mohon dengan sangat Bapak Presiden memimpin kami perang gerilya sebagaimana janji Paduka kepada tentara. Ternyata Pak Karnonya ingkar janji. Tadinya mau mimpin janji akan perang, nggak jadi. Ia milih berunding dengan Belanda. Pak Sudirman, guru kita, kiai kita, sedih banget kenapa diingkari janjinya. Tapi ya sudah, karena hasil rapat maka dibiarkan Pak Karno berunding. Tapi beliau ingatkan, Belanda para penjajah tidak pernah tepati perjanjian. Renville sudah diingkari, apalagi sekarang mereka berkuasa. Enggak apa-apa, Anda yang gerilya. Pak Dirman pun dengan kecewa ia gerilya menuju ke arah selatan. Ternyata betul kan, Pak Karno maunya berunding malah ditangkap. Kecewa sekali Pak Karno, sudah menghindari gerilya malah ditangkap Belanda, ya kan? Karena keputusannya diingkari sendiri, dibuang ke Toba, ada yang ke Digul, ada yang ke Mentok di Bangka Belitung sana. Rakyatnya ketakutan, bagaimana nih kita ditangkapinnya? Tenang, Pak Dirman mimpin perjuangan kita. Pada tanggal sebelumnya 26 Mei 1946, pimpinan Pusat Muhammadiyah dipimpin Kiai Haji Mas Mansur mengeluarkan perintah penting. Apa itu? Namanya amanat jihad. Bagi seluruh warga Muhammadiyah wajib jaga nusa bangsa negara di penjajahnya. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Teman-teman, yuk semangat yuk biar Pak Dirman semangat perangnya. Tepuk tangan 1, 2, 3. Nah, kurang semangat. Tepuk tangan sambil teriak. Ya, 1, 2, 3. Yang kelas senang gak usah gini-gini, ngapa di belakang malah sendiri. Ini bukan arti tahu. Pak Dirman pun melakukan gerilya lewat gunung, hutan-hutan, sungai-sungai, diintai pesawat. Tetap jalan, dia jaga sholatnya, jaga wudhunya, jaga keikhlasannya. Perjalanan 1007 km, nggak pakai aspal jalannya, jalan tanah, masih banyak batang buas. Harimau Jawa, apa namanya? Ular. Gajah hutan, ada lagi? Pak Dirman itu cuma duduk aja di kursi, dikasih bambu, kasih penutup namanya ditandu. Jalan hutan, kadang sakit diperiksa dulu. Dan tahu nggak teman-teman, kan perang selama 7 bulan, nggak punya duit loh. Kalian sekolah ada sakunya. Pak, kemarin perang lawan Belanda yang jatahnya nggak punya uang. Maka Pak Dirman kirim utusan ke rumahnya, jumpai istrinya. Siapa namanya? Namanya Bunda Alfiyah, pengurus Aisyah Yogyakarta. Beliau kemudian melepaskan anting-antingnya, gelang kalungnya, uang dan emasnya diberikan kepada Pak Dirman buat bekal perjuangan. Rakyat sudah kalah, pimpinan sudah ditangkapin, wilayah dikuasai, tinggal tentara nih yang juang. Siapa? Pak Dirman dibantu petani, pedagang, buruh, pelajar, laki-laki, perempuan. Hampir ketembak, dikhianati.
dari Bantul ke Wonosari, Pratimantoro, Kota Ponorogo, Tulung Agung, Kediri, akhirnya pulang siap-siap. Diperintahkan untuk menyerang Belanda agar PBB akui kemerdekaan kita. Dari mana? Informasinya dari Bukit Tinggi, disiarkan ke dunia. Indonesia masih tidak menyerah. Puncaknya ketika disiapin untuk acara perang besar. Bukit Tinggi dikabari, pemerintah kita yang di Sumatera Barat kabarin, kita mau berjuang tunjukkan dunia yang kita nggak hilang. Kemudian ada yang masuk kota merayap tigot. Wah, malamnya tahajud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang-orang tua berdua, ya Allah, semoga Indonesia kamu bebaskan dari penjajah. Tentara nasional, para santri, para pelajar menangkan, ya Allah. Tanggal 1 Maret, momentum yang penting. Tepuk 1, tepuk 2. Di Bukit Tinggi sudah siap dipancarkan dengan sangat kuat dunia tentang siapa perangan itu. Ketika pagi menjelang, mau kabarnya tentara nasional Indonesia akan menyerang kita. Pasti kalah, jumlahnya sedikit. Orang Belanda pada mabok minuman keras, es balok, es batu, minuman air hujan piring, oli. Kemudian mereka mabok, ditunggu saja. Pagi itu Pak Dirman, Pak Harto, dan tokoh-tokoh lainnya sudah siap. Keluarga besar Muhammadiyah dengan aman